saya ingin membaca satu ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Itu yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Bahwa orang-orang ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan setan memberikan janji kepada mereka, setan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setan itu hanya menjanjikan tipuan-tipuan belaka. Nah, ada hal yang menarik di sini ketika kita berbicara mengenai pencipta alam semesta. Di dalam Al-Quran diterangkan rancangan Tuhan kemudian terhadap manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pencipta alam semesta menciptakan kita tujuannya hanya satu, yaitu beribadah, bukan menggantikannya dengan embel-embel Tuhan menjadi bayi, Tuhan menjadi anak, Tuhan mati dan seterusnya. Itu tidak ada diajarkan oleh para nabi, kecuali hanya sentilan-sentilan orang yang tidak paham tentang ketauhidan, tidak paham tentang Tuhan. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai Tuhan, yang bisa menjelaskan tentang dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan yang menjelaskan dirinya, bukan manusia yang membuat kerangka cerita, menggabungkan kemudian cerita-cerita menjadi satu cerita di kisah, lalu mengatakan itu adalah Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Sederhana, para nabi itu ketika mengajarkan konsep keselamatan, la ilaha illallah. Kaumnya Nabi Musa, Musa Rasulullah. Kaumnya Nabi Isa, Isa Rasulullah. Kaumnya Nabi Muhammad, Muhammad Rasulullah. Sederhana. Maka orang itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan saya rasa juga Yesus mengajarkan itu. Nabi Isa pun mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Isa alaihissalam mengajarkan kepada umatnya hanya menyembah kepada hakikat yang maha suci. Yang namanya Tuhan maha suci, mustahil ada titik noda. Mustahil kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadi sesuatu yang rendah, menjadi sesuatu yang hina. Ya, terkecuali kalau dewa. Kalau dewa-dewa mungkin konsep paganisme, konsep animisme, politeisme mungkin. Tuhan dewa mereka lahir menjadi bayi, menjadi anak, menjadi manusia, separuh dewa, separuh binatang, separuh dewa, separuh manusia. Mungkin. Tapi kalau berbicara mengenai ajaran para nabi, itu tak akan mungkin. Itu tahayul dan itu angan-angan kosong. Lalu kemudian tanya, Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, sebagian daripada ahli kitab itu berlebihan, lebay dalam beragama. Maka Allah mengatakan, wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan dalam agamamu. Jangan kau mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Jangan. Jangan kau katakan itu, kata Allah. Nah, ketika ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai Isa, apakah Anda yang mengajarkan kepada orang-orang yang menuhankan kamu itu bahwa kamu itu adalah Allah selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum qala subhanaka ma yakunu li an aqulu ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak akan mungkin mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, mohon maaf ini Pak Pastor. Tadi Bapak begitu panjang menarasikan, tapi itu adalah doktrin, itu dogma, itu iman. Saya menghargai itu kepercayaan. Tapi adalah elok kalau kita berbicara menyampaikan sebuah etika ilmu, maka etika ilmu ini harus berdasar terhadap apa yang tertulis. Bukan asumsi iman, bukan angan-angan kosong, bukan pendalaman tafsir terhadap kitabnya agama lain.
seterusnya. Itu sebuah rangkaian cerita yang disusun kemudian untuk melegalkan sesuatu yang ilegal. Nah, mohon maaf, Al-Quran membahas tentang kitab saudara, Al-Quran membahas tentang sembahan saudara, Al-Quran membahas tentang agama saudara, pastor. Jadi izinkan saya menguraikan itu semua. Di dalam pengakuan Yesus, nanti Bapak juga bisa menggunakan Al-Quran kalau memang merasa penting untuk itu. Pengakuan Yesus dalam Yohanes 12:49 ini ngeri. Ngeri kali. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ini pengakuan seorang Yesus. Tapi mohon maaf, seorang pastor berbicara mengenai Yesus ya sesuai dengan iman, sesuai dengan kepercayaan, melebihi kapasitas Yesus sendiri. Jadi seakan-akan Yesus itu tidak tahu apa-apa. Yang tahu itu adalah pastor. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Bapa ini Tuhan, pencipta langit dan bumi. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu yang aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Siapa perintah hidup yang kekal? Perintah Sang Bapa. Siapa Sang Bapa? Sang Tuhan. Kata Yesus, jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang diperintahkan Bapa kepadaku. Coba, sementara pastor berkata dari tadi dengan santai, berkata seenak Pak Pastor, bukan perintah Bapa, bukan juga perintah Yesus. Itu ngeri itu. Ngeri itu. Di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam mengatakan, kalau saya Nabi Isa yang bisa membangkitkan orang mati dengan izin Allah, membuat orang kusta sembuh dengan izin Allah, membuat orang buta, orang lumpuh sembuh karena izin Allah. Tak berani ngomong seenak perut tentang Tuhan. Padahal di dalam Yohanes 1 nomor 18, coba Bapak lihat di sana dalam original teks. Tak ada orang yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Tak ada orang yang bisa menjelaskan, menerangkan, mentafsirkan tentang Tuhan kecuali Yesus. Kata terakhir di situ exegomai, artinya hanya Yesus yang mampu menjelaskan tentang Tuhan. Bukan pastor, bukan pendeta, bukan gereja, bukan jemaat, bukan penatua, bukan semuanya. Yesus yang harus menjelaskan tentang Tuhan itu. Nah, apa penjelasan Yesus tentang Bapa yang telah mengutus dia? Bertentangan dengan iman Pak Pastor, bertentangan dengan apa yang Pak Pastor sampaikan barusan. Sekali lagi saya ingin mengatakan dalam Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qutalin nasi tahizuni wa ummi ilaihi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Apa yang aku katakan? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kalian menyembah apa yang kita kenal, sedangkan mereka mengenal apa yang mereka tidak. Mereka sembah apa yang mereka tidak kenal. Nabi Isa, Yesus menyembah, Inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Yesus juga mengaku sebagai hamba Allah. Datang Kristen melalui pastor, melalui pendeta. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sekali lagi terakhir, Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang diperintahkan oleh sembahanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu, data nomor 50-nya, dan aku tahu bahwa perintah Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Maka aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan Tuhan atau Bapa kepadaku. Nah, mana penyampaian Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia?
Takkan pernah ada orang Kristen yang menemukan itu. Kecuali mungkin esok hari kalau sudah direvisi lagi dalilnya. Demikian Pak Pastor, mohon maaf saya hanya menyatakan sesuai dengan versi kebenaran yang saya tahu. Silakan. Baik, silakan Pak Pastor Z. Terima kasih Bang Zuma atas pemaparannya ya, aja yang sudah dijelaskan tadi. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi saya seperti menangkap beberapa hal. Mungkin saya mulai dengan siapa sang Bapa menurut Alkitab. Jadi ada tadi seperti pernyataan yang sama. Jadi ketika dinyatakan bahwa siapa yang bisa mengenal Allah itu atau sang Bapa itu, jawabannya tidak ada yang dapat mengenal Allah selain daripada Dia yang datang dari Allah, itu adalah Mesias atau Yesus Kristus. Itu jelas dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Satu-satunya yang mengenal sang Bapa itu adalah Yesus Kristus. Saya setuju itu bahwa tidak ada manusia atau siapapun, baik termasuk tadi yang diberitahukan pastor, pendeta, orang Kristen, termasuk Bang Zuma juga. Maksudnya semua tidak ada yang bisa menjelaskan Allah lebih jelas. Jadi kira-kira begitu. Jadi itu oke, Bang Zuma. Jadi benar bahwa mengapa pada akhirnya kita harus dapat satu pernyataan yang pasti di sini, mengapa Yesus itu datang ke dalam dunia. Jadi paling tidak ini sebenarnya yang disampaikan di dalam Alkitab bahwa sang Mesias itu berasal dari sorga dan kemudian dia datang di dalam dunia, dan itu yang dikenal sebagai Yesus Kristus. Nah, persoalannya di sana ada satu pernyataan tadi karena ada pandangan yang menyatakan bahwa Yesus itu sang Bapa. Nah, Alkitab tidak menyaksikan itu. Itu Alkitab tidak menyaksikan itu. Jelas dinyatakan bahwa Yesus itu sang firman dari Allah. Meskipun ada beberapa pernyataan yang memang dia tadi suaranya mungkin agak jauh karena saya sudah lepaskan mic. Saya harap ini jelas sekarang. Jadi Yesus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan karena memang dia berasal dari sang Bapa. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, itu pandangan. Jadi kalau tadi Bang Zuma berkata ada doktrin-doktrin yang disampaikan, nah saya tidak ada di doktrin itu, Bang Zuma. Dan teman-teman semua. Makanya saya berbicara apa adanya yang dinyatakan dalam Alkitab, dan mengapa saya memilih di dalam channel saya tentang konsultan Bang Injil, karena memang mau berbicara tentang Injil itu sebenarnya apa. Jadi Injil itu sebenarnya jalan dari sang Bapa itu di dalam Yesus Kristus, di mana mengapa Yesus itu harus merendahkan diri sampai mati, dikubur, dan bukan hanya sampai di tanah itu, sampai di bawah tanah, bahkan di dunia orang mati, tetapi dia menjadi tinggi kembali untuk menunjukkan bahwa manusia yang walaupun sangat rendah dan memang kehilangan kehidupan itu, Allah bisa memulihkan itu melalui kehadiran Mesias ini. Itu yang pertama. Jadi boleh dikatakan siapa Mesias itu, dia itu bukan sang Bapa, tetapi Mesias itu adalah yang dijanjikan oleh sang Bapa untuk datang menyelamatkan umatnya. Jadi melalui dialah segala rancangan penciptaan ini dinyatakan kepada manusia bahwa demikianlah sang Bapa mengasihi kita, mengapa dia menciptakan kita. Jadi saya masuk kepada tujuan dari penciptaan itu tadi. Jadi tujuan penciptaan yang dinyatakan dalam Alkitab sebenarnya adalah supaya Allah itu bisa tinggal di dalam diri ciptaannya itu, yaitu manusia. Itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab bahwa orang-orang yang diselamatkan itu, atau yang dipulihkan, yang dikembalikan kehidupan itu atau roh Allah itu, mereka itu menjadi tempat kediaman Allah. Nah, kediaman Allah ini bukan baru konsepnya, tetapi sudah sejak penciptaan manusia pertama, di mana manusia itu, Adam dan Hawa, mereka mendapat kehidupan karena roh yang diberikan oleh Allah di dalam hidup mereka. Sehingga boleh dikatakan kehidupan Allah itu dibagi kepada manusia. Nah, itu penyataan di dalam Alkitab. Yang ketiga mengenai penipuan setan. Itu betul, memang setan itu pendusta, pembohong, bapa segala dusta. Dan kalau saya bisa baca satu bagian di dalam Alkitab yang dinyatakan oleh Yesus sendiri ketika dia berbicara kepada orang-orang Farisi dan Saduki, ahli-ahli Taurat pada waktu itu, dan dia berkata kepada mereka, kamu berkata bahwa bapa kami adalah Abraham. Jadi kata Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham,
tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi di mana terlihat sebenarnya orang-orang yang melakukan kebenaran adalah karena memang perbuatan-perbuatan mereka. Terlihat di perbuatan-perbuatan mereka, bukan di konsep-konsep. Bisa saja kelihatan ada konsep yang benar atau memang tidak benar, tetapi mari lihat apa yang mereka lakukan sesuai nggak apa yang mereka katakan. Memang ini tidak bisa boleh dikatakan digeneralisir aja, Bang Suma. Misalnya kita katakan orang kelompok A, agama B dan sebagainya, begini yang mereka lakukan, karena bisa jadi mereka di dalam status agama itu, tetapi mereka hidup berbeda gitu kan. Jadi misalnya tadi Bang Suma berkata, ya pastor pasti, karena termasuk saya digelar di sini sebagai pastor, pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan pastor lain. Bisa saja berbeda, Bang Suma dan teman-teman. Nah, jadi itu sebabnya dikatakan Yesus bahwa kalau kamu berkata kamu keturunan Abraham, tentu kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Salah satu yang ditunjukkan Yesus bahwa kamu tentu tidak akan bersifat sombong, arogan, atau membunuh. Loh, kamu ini sifatnya membunuh, mempersalahkan. Jadi orang-orang Farisi itu kan pekerjaan mereka menyerang Yesus terus, dan sebenarnya lawan dari itu adalah mereka tidak punya kasih. Jadi Yesus berkata kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi di sana sebenarnya kita bisa mengerti bersama-sama bahwa kesaksian dari Alkitab menyatakan bahwa memang Yesus itu datang dari Sang Bapa dan Dia bukan Sang Bapa itu. Itu harus dihargai, penyataan itu nggak bisa diubah. Jadi kalau misalnya pada akhirnya, tadi kan ini karena berhubungan dengan konsep ketuhanan. Mengapa, jadi saya tambahkan di sini catatannya, mengapa pada akhirnya Yesus itu disebut sebagai penguasa? Nah, kata penguasa ini sebenarnya dimulai dalam penjelasan kitab suci ketika manusia diciptakan, di mana Adam dan Hawa itu diberi mereka kuasa atas bumi dengan 3 wilayah yang disebut laut, darat, dan udara. Atas ikan di laut, burung di udara, dan hewan di darat. Pelambangan ini sebenarnya kita mengerti berikutnya bahwa penguasa atas 3 wilayah itu adalah roh-roh jahat termasuk iblis. Jadi dikatakan bahwa manusia yang memiliki roh Allah, mereka punya kuasa atas. Nah, setan-setan ini termasuk iblis. Jadi bukan kepada manusia. Nah, ini kesalahannya Bang Suma dan teman-teman. Banyak orang tidak menyadari mereka malah menguasai sesamanya gitu. Itu bukan perintah Allah. Perintah Allah itu kepada kita, musuh kita itu hanya satu, iblis. Dan semua pasukannya itu, bukan di antara kita, bukan orang yang berbeda agama. Kita ini sebenarnya semua sahabat, hanya karena kita memang sudah saling tidak kenal, karena yang kita kenal masing-masing menurut jalan kita. Tapi kalau ini dikenal, kita memperoleh hidup yang sama, kita memiliki roh yang sama, di antara kita tidak ada pertentangan, lebih dari toleransi. Karena yang di dalam kita adalah kasih. Kasih itu hanya muncul ketika seseorang memperoleh hidup kembali. Tapi orang yang dalam status kematian tidak mungkin ada kasih. Tapi mereka ada permusuhan. Dan ini yang terjadi di awal dengan manusia yang pertama itu, di mana mereka kehilangan kasih, kehilangan roh Allah, kehilangan kehidupan. Makanya keturunan berikutnya disebutkan dalam Alkitab semata-mata jahat. Makanya disebut orang-orang yang jahat itu disebut sebagai keturunan ular beludak atau keturunan iblis. Karena sifat mereka yang termasuk yang sangat menonjol itu adalah membunuh, karena sesudah dosa keturunan Adam pertama itu Kain membunuh adiknya sendiri Habel gara-gara ibadah. Itu persoalannya di sana. Nah, segitu dulu mungkin yang saya respon dari apa yang disampaikan Bang Suma tadi sehubungan dengan ketiga hal itu. Kembali ke Bang Suma. Baik, terima kasih. Mungkin setelah Bang Zuma ngomong langsung TikTokan aja ya. Saya izin perbesar saja gambarnya semua. Kita ini aja. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi ada hal menarik kemudian ketika Pak Pastor kemudian mengatakan bahwasanya apa yang saya sampaikan itu betul. Lalu keadaan yang ada saat ini adalah bahwa pastor itu mengajarkan kemudian menyembah Yesus. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di dalam pengakuan Bible itu sendiri itu diterangkan di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8.
Di situ ada kata theos. Jadi yang inkarnasi merendahkan diri kemudian menjadi manusia, itu adalah theos itu sendiri. Hos on morphe theos. Yang walaupun dikatakan di situ, yang walaupun dalam rupa theos tidak mempertahankan kemudian keteosannya, tidak mempertahankan aspek ketuhanannya. Ou hegenos esos theos herpakmes, melainkan dia mengosongkan dirinya. Nah, ini nanti dikatakan bahwa ketika dia adalah Tuhan, theos tidak mempertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri di sini artinya melepaskan keilahian, melepaskan ketuhanannya, lalu mengambil daging, lalu sama seperti manusia, lalu rendah dari manusia, taat hingga mati di atas tiang salib. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Apakah engkau mengajarkan kepada mereka untuk mengatakan bahwa dirimu itu adalah Tuhan selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan tidak. Aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, sekarang permasalahannya kalau Pak Pendeta berbicara mengenai roh, iblis dan seterusnya, dari awalnya aja sudah keliru. Karena Nabi Isa mohon maaf ini, saya harus berbicara mengenai skala Islam juga supaya saya tidak disebut satu arah. Wa iskala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan itu? Kata Nabi Isa, tidak. Nah, terbukti di dalam Al-Quran surah As-Saff, wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa menerangkan, aku menjelaskan Taurat, aku menguraikan Taurat, bahwa Taurat itu adalah hukum yang harus dipraktekkan dalam kehidupan. Tidak boleh dibatalkan kemudian. Makanya dikatakan, aku tidak berkata dari diriku. Yang aku katakan adalah apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Dan firmannya itu kekal. Firmannya itu hidup. Maka aku mengatakan apa yang diperintahkan. Nah, sekarang mana perintah Tuhan kepada Yesus agar mengajarkan orang-orang Roma, mengajarkan orang-orang Yunani, karena mereka adalah Kristen mula-mula, orang-orang yang tidak bersunat, untuk kemudian menyatakan item-item yang digunakan oleh gereja untuk mendoktrin dan mendogma jemaat sehingga mereka menuhankan Yesus. Sedangkan roh yang datang menurut Nabi Isa dan juga menurut Yesus itu bukan dirinya, melainkan roh kebenaran yang akan berkata-kata kemudian. Apa yang dikatakan oleh roh kebenaran itu bukan dari dirinya sendiri. Coba dibaca dalam Yohanes 16 nomor 13. Melainkan apa yang didengarkan kemudian oleh roh kebenaran itu yang disampaikan. Nah, ternyata menurut Yesus dalam Yohanes 16, dia harus pergi, wajib. Sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Roh kebenaran inilah yang mengajarkan kemudian, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa. Roh kebenaran itu yang mengatakan itu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan itu tidak setara dengan apapun. Laisa kamitslihi syai', dan itu diajarkan para nabi. Jadi roh kebenaran ini menghantarkan manusia kepada kaidah kebenaran, menyembah kepada esensi yang maha suci, bukan menyembah kepada manusia yang ketika bayi berak celana, kencing di celana, tak mampu kemudian dia bersihkan dirinya tanpa ibunya. Bukan seperti itu. Karena Tuhan itu maha suci, subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Tuhan itu. Maka tidak mungkin kemudian dia turun merendahkan dirinya dengan berbagai embel-embel cerita yang dibangun kemudian. Itu mustahile. Itu tidak ada itu. Kenapa? Yesus tak mengajarkan, Nabi Isa tak mengajarkan, Nabi Musa tidak mengajarkan, Daud tidak mengajarkan, semua para nabi tidak mengajarkan. Kaidahnya kemudian adalah roh kebenaran itu datang membimbing manusia kepada kebenaran. Nah, Yesus memiliki pesan akhir.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan rasul. Jadi melenceng daripada itu pasti yang mengajarkan adalah roh jahat. Karena Yesus yang menerangkan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Tuhanku dan Tuhanmu. Bedanya aku dan kamu manusia biasa, aku nabi, aku rasul. Allah berfirman kepadaku, firman datang kepadaku lalu aku sampaikan kepadamu. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Firman Tuhan itu adalah hidup kekal. Maka aku menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan. Nah, mana yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus? Wahai Yesus, sampaikan kepada manusia agar menyembah dirimu, agar menganggap dirimu adalah inkarnasi Tuhan, agar menganggap dirimu adalah penjelmaan, teofani, dan seterusnya. Ajarkan kepada manusia. Tak ada perintah itu, tak ada. Makanya Pak Pastor, Yesus menerangkan kemudian di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Bagaimana si pembinasa keji itu nanti akan mengajar kemudian manusia, menyesatkan manusia dengan mengawali bahwa dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan Yesus di dalam bilik. Kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Begitulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Menulis 13 buku, 22 tidak bersunat. Tak ada, Natalan tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan, kalau kau mengasihi aku, kau akan melakukan pekerjaan aku lakukan. Yohanes 14:12. Nah, Kristen ini melakukan kehendak siapa? Menyembah Yesus. Roh apa yang merasuki orang Kristen sampai menyembah anak orang? Kan itu permasalahannya, Pak Pastor. Sementara Yesus ketika menerangkan dan berkata dalam Yohanes 11 nomor 42, apa kata Yesus? Engkau tahu, kata Yesus, dia menunjuk ke langit, engkau tahu bahwa aku melakukan apa yang kau kerjakan, dan aku ingin bahwa orang yang banyak mengelilingi aku ini, aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercaya bahwa dirinya adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi yang terjadi orang Kristen menuhankan, makanya ada pengusiran. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang merasuki saudara-saudara Kristen sehingga dengan teganya menyembah utusan Tuhan? Yesus malu di hadapan Tuhan. Apa kata Yesus? Pergilah kepada saudara-saudaraku, jangan kau sentuh aku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, ilahku dan ilahmu. Yohanes 20. Jadi mau kayak mana? Kristen ini mau dapat keselamatan itu dari mana? Ini penting, Pak Pastor, sebagai saudara saya itu. Nah, dikatakan oleh Yesus bahwa pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, dan banyak mengusir setan demi namamu juga. Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang pada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi buahnya dari nabi palsu itu adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Seperti itu. Mungkin saudara pastor ini bisa menunjukkan kepada saya pola yang dipraktekkan gereja menyembah Yesus itu adalah kehendak Bapa. Di mana kehendak Bapa agar orang-orang Kristen itu mempertuhankan anaknya, utusannya? Saya minta dalil, silakan. Ya, baik, makasih Bang Zuma. Jadi dari bagian yang terakhir itu ya, misalnya meminta menunjukkan gereja-gereja Pak perintahnya, jadi saya pikir bukan di situ yang mungkin saya responi, karena ya itu gereja. Kalau misalnya agama masing-masing, kalau saya Bang Zuma, saya menghormati aja apa yang dilakukan oleh agama A, agama B, agama C itu, tapi saya berfokus kepada satu kebenaran. Yang saya lihat begini, kebenaran itu tidak mungkin dua, hanya satu. Mungkin di sini nanti kita semua teman-teman yang lain, ya di sini sebenarnya kita saling menghargai, menghormati ketika seseorang berkata ini kebenaran. Nah, karena kalau misalnya kebenaran itu hanya satu, nah itu apakah kebenaran ini diperebutkan atau dipertentangkan?
Nah, mungkin itu catatan kita berikutnya kalau misalnya ini dilanjut diskusi. Tadi Bang Suma sempat singgung tentang keselamatan, tapi saya fokus saja malam ini juga dulu tentang berkaitan dengan ketuhanan tadi. Nah, karena ada kaitannya dengan ketuhanan itu tadi, tadi kan Bang Suma sempat melihat ini buahnya ini jelek, ini pasti dari mana gitu kan. Ini karena menyebut orang-orang Kristen. Saya melihat dalam Alkitab begini. Buah itu terlihat dari perkataan yang berasal dari hati. Makanya kalau dikatakan dari pohonnya, pohon itu kan akarnya dari mana kita nggak tahu sampai itu berbuah. Kita tidak pernah mengenal seseorang sampai dia mengeluarkan kata-kata. Jadi kata-kata yang keluar di mulutnya terlihat bahwa orang ini seperti apa gitu. Jadi Yesus berkata, kamu berkata-kata, kelihatan kamu mengatakan semua menggunakan ayat firman Tuhan, tapi praktek perilakumu itu adalah mengapa engkau membenci orang lain. Itu yang dipertentangkan di sana. Jadi kalau tadi menyinggung tentang kasih yang praktik yang lain itu saya pikir itu ada benarnya sebenarnya, tapi bukan di situ. Tapi soal praktek dari hati itu, apa yang terjadi di kata-kata dan perbuatan, tidak mungkin sebenarnya kata-kata dan perbuatan itu berbeda karena berasal dari sumber yang sama, hati gitu. Jadi buah itu adalah kata dan perbuatan seseorang. Nah, jadi kalau misalnya seseorang mengusir setan, nah pengusiran setan yang saya tahu dalam Alkitab itu tidak hanya dilakukan oleh murid-murid Yesus sebenarnya, tapi juga murid-murid orang Farisi. Mereka melakukan itu. Nah, sebenarnya yang disoroti Yesus bukan soal mereka mengusir setan, karena memang disuruh mereka atau diperintahkan murid-murid ini supaya mereka pergi, termasuk memberitakan Injil, menyembuhkan penyakit dan mengusir juga setan-setan. Tapi apa bedanya di dalam Matius pasal 7 itu untuk mengingatkan kepada mereka bahwa yang dipentingkan itu bukan mengusir setannya, melainkan melakukan kehendak Bapakku. Ini sejajar juga dengan apa yang dikatakan Yesus sendiri kepada murid-murid. Jadi bukan kepada orang Farisi yang mengajarkan kepada mereka jangan bersuka cita karena kamu berhasil mengusir setan, melainkan karena namamu terdaftar dalam kerajaan sorga. Nah, di sana penekanan-penekanannya yang saya lihat Bang Zuma di Alkitab. Nah, jadi kalau misalnya pendekatan kepada Alkitab dimulai dengan penglihatan karena memang ya boleh dikatakan mengasihi Alkitab, mengasihi Kristus, berarti kan bukan karena berbeda karena punya pandangan yang lain. Saya melihat begitu. Meskipun di antara orang Kristen sendiri saya harus berkata bahwa di antara orang Kristen sendiri ada yang sebenarnya berkata aku mengasihi Alkitab atau mengasihi Yesus, tapi mereka lebih mengasihi apa yang mereka percaya sendiri dalam dogma-dogma itu. Ya sama misalnya Bang Zuma kan Bang Zuma punya kepercayaan sendiri, misalnya tadi berulang kali bahwa saya mempercayai Al-Quran. Lalu melihat Alkitab dan melihat orang Kristen. Di sana mungkin persoalannya mengapa tidak bisa melihat ini secara utuh tentang apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen dan apa yang terjadi dengan Alkitab, karena melihat dari luar. Kalau seandainya misalnya Bang Zuma dan teman-teman masuk di dalam kelompok itu, apa sebenarnya yang terjadi dengan mereka? Ada apa gitu? Nah, kita bisa melihat itu karena bersama dengan mereka. Yang saya lihat begini, Yesus itu meskipun dia dari sorga, dia ada di tengah-tengah orang Yahudi dan bersama-sama dengan mereka. Dan bahkan dia bersama-sama dengan orang berdosa. Jadi kalau dia berkata bahwa orang-orang berdosa mendahului kamu dalam kerajaan sorga, jadi itu yang percaya kepadanya. Ternyata mereka yang tahu banyak tentang kitab-kitab suci itu, mereka tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak penjelasan, tapi ternyata mereka tidak ikut Yesus. Termasuk ketika Yesus berkata, kalau mau ikut aku harus engkau melepaskan segala sesuatu. Jadi fokus kepada pengikut Yesus yang adalah Mesias itu adalah mereka yang berani melepaskan segala sesuatu. Jadi itu yang saya lihat tentang aplikasi dari siapa sebenarnya pengikut Kristus itu. Jadi bukan karena mereka mengusir setan. Jadi ukurannya bukan karena praktek-praktek seperti itu. Bukan karena kegiatan ibadah, tetapi karena mereka hidup sama seperti Kristus. Demikian Bang Zuma. Makasih. Iya. Jadi ada hal menarik Pak Pastor. Kalau kita berbicara mengenai Yesus tadi kan Bapak mengatakan berfokus kepada kebenaran. Kalau berfokus kepada kebenaran, maka dasar kebenaran yang Pak Pastor maksud itu, contoh misalnya menyembah Yesus, ke gereja memuji Yesus, mentuhankan, mengilahkan Yesus, itu dasar kebenarannya itu di mana? Perintahnya itu di mana? Kan dikatakan dalam Matius 28 nih, nomor 20 katanya, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, mana perintah Yesus agar ke gereja hari Minggu?
Mana perintah Yesus agar dirinya disembah? Dua hal ini aja sudah menjadi bukti yang sangat akurat bahwa Kristen ini akan diusir oleh Yesus. Tapi dianggap sepele. Kenapa? Karena roh jahat bekerja di situ. Roh jahatnya tidak mau melepaskan, kemudian pasukan-pasukannya nggak rela pasukannya itu keluar dari barisan. Itu hal yang sederhana loh. Mana perintah Yesus? Kan Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Kan yang memanggil Yesus Tuhan itu ada dua kelompok. Tuhan di sini Al-Kurios, Tuhan junjungan, ya, tapi saya ikuti aja irama orang Kristen. Yang pertama adalah kelompok Bani Israel, orang-orang yang bersunat. Memanggil Yesus itu Tuhan, memanggil Yesus Sayyid, memanggil Yesus itu Maran, Tuhan, Kurios, Tuhan. Itu kelompok orang Yahudi. Tetapi kelompok Yahudi yang satu ini, mereka melaksanakan segala apa yang Bapa perintahkan. Makanya dalam Matius 23 diterangkan, orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kata Yesus, tetapi dengarkanlah semua perkataan mereka, namun jangan kamu mengikuti pekerjaan mereka. Sebab mereka mengatakan tapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka berbicara Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti, kata Yesus. Nah, apa bedanya dengan Kristen hari ini? Cerita tentang Torah, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Elohim, cerita tentang Bapa, tapi pada praktiknya apa yang mereka lakukan? Ya, malah disembah Yesusnya, ya kan? Malah mengimani ajaran Paulusnya. Yesus mengatakan Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setiti hukum Taurat itu batang. Paulus mengatakan apa? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Lah, Kristen justru mengikuti Paulus. Sementara Yesus sudah menerangkan, bukan setiap orang yang berseru. Jadi kelompok saat itu berseru Tuhan kepada Yesus dalam maksud Kurios. Tetapi mereka melakukan kehendak Bapa. Mereka sabat, mereka tidak makan babi, mereka sunat, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa dalam hukum Taurat. Kelompok yang kedua, Kristen, memanggil Yesus juga Tuhan, tapi ibadah mereka bukan kehendak Bapa. Agama mereka bukan melakukan kehendak Bapa. Contoh ibadah Minggu, mana ada perintah Bapa ibadah Minggu? Makan babi, mana ada perintah Bapa makan babi? Tidak bersunat, mana ada perintah Bapa jangan bersunat? Malah Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 2, apabila kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Sementara Sang Tuhan Elohim mengatakan dalam Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia akan dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi sangat bertentangan. Kehendak Bapa apa, yang dilakukan Kristen itu apa? Jadi ada dua kelompok. Kelompok ini Yahudi taat kepada Yesus, taat kepada Elohim, memanggil juga Yesus Tuhan dalam arti Kurios, tetapi melakukan kehendak Bapa. Kelompok yang kedua memanggil Yesus Tuhan dalam arti Theos, tetapi celakanya tidak melakukan kehendak Bapa, malah melanggar semua kehendak Bapa. Jadi Yesus mengatakan, waspadalah serigala yang nyamar domba. Ini domba, ini yang nyamar. Domba itu, Pak Pastor, mohon maaf nih, domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub adalah domba. Di luar Bani Yakub bukan domba. Makanya pada saat di Matius 24 ada seorang wanita mengikuti Yesus teriak-teriak. Apa kata Yesus? Usirlah mereka, usirlah dia. Wanita itu mengatakan, bukan aku diutus? Apa dikatakan oleh Yesus di sana? Bahwa tidak patut makanan yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Wanita itu mengatakan, benar Tuhan. Tapi bukankah guguk makan sampah, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan ibu itu? Sembuhkan anakku. Anaknya sembuh. Tapi status guguknya tidak berubah menjadi domba. Justru karena dia mengakui dirinya adalah guguk, maka Yesus mengatakan, hebat kali ibu ini. Imanmu benar, imanmu besar. Jadi Yesus menganggap orang-orang yang bertemu dengan dia, tapi bukan Bani Israel, dianggapnya sebagai anjing.
Jadi ada yang bukan Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi. Inilah dia kelompok dari Roma Yunani menyebar sampai Belanda masuk ke Indonesia. Mohon maaf Pak Pendeta, itu data. Saya kira begitu ya. Kesimpulan kita mungkin sudah bisa disimpulkan ini. Daripada kita panjang-panjang lagi, mungkin ada sesi berikutnya barangkali. Ntar dulu lah. Kasih sekali, 2 kali lagi lah. Oke. Silakan Pak Pastor. Mute-nya dibuka, Pak Pastor. Ke mute, Bang. Ya, Bang Handi izin di mute Bang Handi ya. Bang Zuma ya. Lo. Oh, Kena izin report, kena report Bang Joma. Ya, kena Bang Zuma. Tunggu aja dulu Pak Pendeta ya. Ya, sedikit aja saya sampaikan.